Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Talita Lumentut dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Video singkat ini menjelaskan tentang negara Asia Tenggara, yaitu Timor Leste. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasannya. Timor Timur atau saat ini lebih dikenal dengan Timor Leste merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis yang diagnisasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi yang pernah menjadi bagian Indonesia antara 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Timor Leste merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dan merupakan negara termuda yang berada di Asia Tenggara. Di tahun yang sama, dengan kemerdekaannya, negara ini telah menjadi anggota PBB ke-161. Sistem pemerintahan Republik Demokratik Timor Leste menganut bentuk pemerintahan semi-presidensial, di mana kepala negara adalah seorang presiden, yang dipilih oleh pemungutan suara. Untuk masa jabatan 5 tahun, presiden menjamin penghormatan terhadap konstitusi dan institusi negara, serta dapat bertindak sebagai mediator untuk resolusi yang nyata. Dia juga dapat menggunakan hak untuk memveto undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh Parlemen Nasional. Sebagai kepala negara, Presiden juga memimpin Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang dipilih dari pemilihan multipartai dan diangkat atau ditunjuk dari partai mayoritas, sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan. Berdasarkan konstitusi, pemerintahan Timor Leste menganut sistem pemerintahan semi-presidensial dengan sistem pemisahan kekuasaan, sehingga terdapat 4 lembaga tinggi negara, yaitu Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Majelis Nasional, dan Lembaga Peradilan. A. Kepala Negara. Konstitusi Timor Leste atau Timor Leste mulai berlaku ketika wilayah tersebut secara resmi merdeka pada bulan Mei 2002. Pemerintahan ini menyediakan sebuah republik demokratis dengan seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Semua warga berusia 18 dan lebih tua memiliki hak untuk memilih. Presiden Timor Leste secara langsung dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat melayani tidak lebih dari 2 periode berturut-turut. B. Kepala Pemerintahan. Perdana Menteri mengawasi fungsi pemerintahan sehari-hari dan memimpin Dewan Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh partai politik atau aliansi partai politik dengan mayoritas di legislatif nasional dan secara resmi ditunjuk oleh Presiden. Para menteri juga ditunjuk oleh Presiden mengikuti rekomendasi Perdana Menteri. C. Majelis Nasional. Parlemen Timor Leste yang unikameral adalah Parlemen Nasional atau Parlamento Nasional, yang anggotanya juga dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan 5 tahun. Jumlah kursi bisa bervariasi dari 52 sampai maksimum 65. Parlemen Nasional akan bertanggung jawab untuk membuat undang-undang tentang isu-isu mengenai kebijakan dalam negeri dan luar negeri negara bagian, serta fungsi lainnya yang diatur dalam konstitusi. D. Lembaga Peradilan. Menurut pasal 74 Konstitusi dikatakan bahwa Presiden adalah kepala negara, simbol untuk menjamin kemerdekaan nasional, persatuan nasional, dan berfungsinya institusi-institusi negara secara demokratis. Sebagai sebuah negara yang berbentuk republik dan berdasarkan pada hukum, Pengadilan Republik Demokratis Timor Leste ditetapkan sebagai lembaga yudikatif yang bersifat independen, imparsial, dan bebas dari pengaruh pihak luar, termasuk presiden, parlemen, dan pemerintah. Pembebasan Timor Timur atau saat ini dikenal dengan Timor Leste. Saat B.J. Habibie menjabat menjadi presiden, ada masalah yang sangat krusial, yaitu soal otonomi Provinsi Timor Timur. Atas usul PBB, Presiden Habibie mengadakan jajak pendapat yang diselenggarakan 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNEMIT, yaitu kepanjangan dari United Nations Mission for East Timor, dan diikuti oleh penduduk Timor Timur.
Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Pada 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dari bumi Timor Leste dalam upacara yang sangat sederhana dan tanpa adanya liputan. Pada 20 Mei, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan dukungan dari PBB. Di tahun yang sama dengan ditetapkannya referendum yaitu tahun 1999, laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak oleh MPR. Hal ini membuat beliau kehilangan ruang untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden. Namun hal itu diterima dengan baik olehnya dan menyadari kegagalannya. Itulah penjelasan singkat tentang negara Timor Leste. Bila masih banyak kekurangan, mohon